Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mutiara Damayanti dan di sini saya akan memaparkan materi Sistem Informasi Manajemen bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Langsung aja kita ke bagian pertama, yaitu ada perdagangan elektronik. Jadi definisinya itu secara umum, e-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik. Nah, selanjutnya ada e-commerce di luar batas perusahaan. Ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu business to business, B2B, itu yang umumnya transaksi dilakukan oleh para trading partner yang sudah saling kenal, dan ini biasanya orang-orang yang involved di dalamnya itu nggak banyak. Kemudian ada business to consumer, B2C, itu merupakan mekanisme toko online, jadi online shopping gitu termasuk B2C. Nah, selanjutnya ada manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Ini ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, setelah penjualan. Perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan, peningkatan imbal balik ekonomi atas pemegang saham dan investasi pemilik. Selain itu, ada beberapa keuntungan yang didapat dari e-commerce, yaitu kalau bagi konsumennya harganya lebih murah, belanja cukup pada satu tempat. Bagi pengelola bisnisnya, efisiensi tanpa kesalahan dan tepat waktu. Sedangkan bagi manajemennya, peningkatan pendapatan, loyalitas pelanggan. Nah, lalu ada kendala-kendala e-commerce. Ada 3 utamanya, yaitu biaya yang tinggi, kekhawatiran akan masalah keamanan, dan peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Ini 3 kendala utama dari sebuah e-commerce. Selanjutnya ada inteligensi bisnis atau bisnis intelligence. Itu adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Jadi, intelijensi bisnis itu nanti ada 2, yaitu basis data eksternal sama kayak mesin pencari, maksudnya kayak Google segala macam gitu. Itu fungsinya untuk mengumpulkan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Nah, selanjutnya ada strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang dimaksud itu adalah IOS atau Interorganizational System. Nah, atau dikenal dengan istilah ADI atau Electronic Data Interchange. Pertukaran data elektronik adalah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Nah, apa sih sistem interorganisasional itu? Jadi itu jalinan kerjasama perusahaan sebagai satu unit yang terkoordinasi. Nah, ada hal-hal yang fundamental bagi iOS, yaitu ada e-commerce dan ADI, karena itu saling berhubungan gitu. Manfaat iOS itu ada efisiensi komparatif, efisiensi internal, efisiensi interorganisasional. Terus ada kekuatan penawaran, fitur-fitur produk yang unik, menurunkan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian, meningkatkan biaya perpindahan. Kemudian kita lanjut ke ADI, itu Electronic Data Interchange atau transmisi data langsung ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Nah, ini biasanya digunakan oleh perusahaan telekomunikasi. Kemudian selanjutnya ada extranet, itu digunakan melalui kolaborasi dengan pemasok dan pelanggan besar yang telah dipercaya. Nah, ini diamankan di balik suatu firewall. Firewall sendiri adalah perangkat lunak untuk mengontrol akses terhadap siapapun yang memiliki akses terhadap jaringan privat dari pihak luar. Ini ada manfaat tidak langsung dari iOS tuh. Ada mengurangi kesalahan biaya, menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi profesional, meningkatkan kemampuan untuk bersaing, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Terus selanjutnya ini ada strategi business to consumer untuk e-commerce. Nah, ini ada produk digital, produk fisik, penjualan maya, dan campuran penjualan maya atau virtual shopping.
Contohnya kalau yang produk digital, musik, film, album gitu, kayak menjual musik, film, album melalui e-commerce. Strateginya menanggung biaya transaksi yang substansial. Kemudian produk fisik, itu barang dagang fisik yang diperdagangkan lewat web ini kayak online shop, kalau kita beli-beli apa di online shopping gitu. Kemudian virtual selling, penjualan yang dilakukan online sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan tempat berjualan fisik. Jadi kayak semacam dropshipper gitu loh. Nggak ada tokonya tapi dia bisa jualan online. Terus kemudian ada penjualan campuran. Ini perusahaannya punya tempat berjualan secara fisik dan situs web. Ini kayak online shop juga ada, terus tokonya juga ada. Nah, ini selanjutnya ada saran-saran keberhasilan pengguna internet. Itu ada 1, 2, 3, 4, 10 saran yang bisa kalian baca, mematikan situs web kuat, memastikan browser dan struktur basis data fleksibel maupun intuitif, menekankan isi, upgrade, atau memperbarui, melihat di luar pelanggan, menunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna, menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, menciptakan rasa kebersamaan, dan mencari bantuan jika diperlukan. Lalu, ada dampak internet pada bisnis di masa mendatang. Para pengguna internet ini adalah kelompok yang beragam. E-commerce sedang mengalami perkembangan baik di Amerika Serikat atau seluruh dunia. Amerika Serikat sendiri telah melihat tingkat pertumbuhan tahunan e-commerce yang substansial sebesar hampir 15% selama 5 tahun terakhir. Jumlah e-commerce yang luar biasa yang terjadi antar bisnis. E-commerce B2B nampaknya tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah adalah dan layanan pelanggan yang lebih baik memungkinkan oleh B2B adalah hal yang membuat organisasi bisnis kompetitif. Jadi dampak internet pada bisnis di masa mendatang itu pasti dampaknya banyak positifnya ya. Karena e-commerce sendiri atau internet sendiri kan mempermudah bisnis gitu. Kayak tadi strategi-strategi itu kan juga sangat mempengaruhi ini e-commerce di masa mendatang. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.